Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, para pedagang, para pengunjung, para karyawan yang diberkahi oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-19 pada pertemuan yang kedua. Saya tidak membacakan dari awal tapi hanya melanjutkan hadisnya yang akan kita bahas ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwa seandainya semua umat, lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in, jikalau seorang kaum, sekelompok kaum itu berkumpul agar dia memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai', qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun melainkan apa yang sudah Allah tetapkan. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka, dan seandainya sekelompok kaum itu berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, maka tidak akan terjadi kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, ya, sebab pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya qada dan qadar itu sudah Allah tetapkan. Nah, saya masih melanjutkan pada kalimat idza sa'alta fas'alillah ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Meskipun kewajiban kita untuk berikhtiar, harus berusaha, itu harus kita lakukan tuh. Kalau kita sakit, itu kita berobat. Niat kita berobat itu bukan karena obat itu yang menyembuhkan kita. Kita berobat itu bukan berarti dokter itu mampu menyembuhkan kita, tidak. Tetapi kita berobat itu kita niatkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Kalau kita sakit dianjurkan kita berobat. Ada pertanyaan, Ustadz, bukankah sakit itu takdir dari Allah? Betul, sakit itu takdir dari Allah. Lalu kenapa kita harus berobat kalau sakit itu takdir dari Allah? Ketika kita mendapatkan sakit, memang itu takdir dari Allah. Tapi kenapa kita harus berobat? Untuk mencari takdir Allah yang lebih baik daripada takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi kita ini memang harus mengambil asbab atau sebab. Kita lapar, Pak. Itu nggak cukup dengan berdoa, ya Allah saya lapar, kenyangkan saya. Nggak cukup dengan begitu. Tetapi kita harus mencari nafkah, kita harus berikhtiar. Jadi ada sebab yang memang harus kita ambil. Makanya dalam pembahasan ilmu kalam, Pak, pembahasan teologi, itu ada paham yang disebut dengan paham Jabariyah, Pak. Paham Jabariyah ini menitik beratkan pada takdir manusia. Mohon maaf, menitik beratkan pada takdir atau ketentuan dari Allah. Ini paham Jabariyah nih. Saya maksiat takdir Allah, saya berzina takdir Allah. Jadi kalau ditanya oleh kelompok Jabariyah, kenapa engkau berzina? Kata kelompok Jabariyah, saya berzina ini takdir dari Allah. Nah, itu paham Jabariyah. Ini tidak boleh kita ikuti. Karena ini sudah melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada paham Qadariyah tuh. Kalau paham Qadariyah itu dia menitik beratkan pada usaha atau ikhtiar manusia tuh. Artinya seseorang ini berhasil atau tidak itu tergantung pada usaha manusia. Kalau dia pengen kaya, dia harus berusaha.
Kalau kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kalanya kita mengambil asbab, ada kalanya kita berikhtiar, ada kalanya kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Makanya beberapa kali saya sampaikan tuh motivator-motivator tuh, ya kalau mau ngisi motivator, kalimatnya jangan begini. Siapa yang kerja keras, siapa yang rajin, pasti sukses, pasti kaya. Enggak juga, Pak. Ya mohon maaf tuh pemulung-pemulung itu Pak, itu kan keluar jam 2 malam. Ya, itu kadang sudah keluar tuh. Pulang-pulang itu sudah larut malam. Dia kalau dibilang rajin, dia lebih rajin daripada kita. Tetapi secara penghasilan ya dia lebih kecil daripada kita. Nah, jadi tidak melulu ikhtiar kita itu pasti berhasil. Nah, jadi jangan selalu mengikuti siapa yang kerja keras pasti sukses, pasti berhasil. Orang yang pengen berhasil, orang yang pengen sukses, dia harus kerja keras. Tetapi hasilnya itu serahkan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita sakit, kita berobat, itu sebetulnya kita sedang ikhtiar, sedang berusaha. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita ini kan kerja, cari nafkah. Pada hakikatnya rezeki itu sudah Allah jamin tuh. Pada hakikatnya rezeki itu sudah Allah siapkan. Tetapi secara zahir kita harus mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya kita harus berikhtiar. Ada yang dengan dagang, ada yang kerja di kantor dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita minta tolonglah kepada Allah. Maknanya apa? Setiap urusan-urusan yang kita kerjakan, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita lagi macet masalah ekonomi, itu silahkan pinjam uang. Ya ada bab namanya bab tolong menolong ya. Kalau tidak keliru dalam fikih namanya ariyah tuh bab tolong menolong. Itu silahkan. Tetapi sandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kita berobat ke dokter, kita hanya ikhtiar. Dokter itu memberikan obat hanya sebagai sebab salah satu jalan kesembuhan kita. Kalau dokter bisa menyembuhkan, seharusnya orang yang datang ke dokter pasti sehat. Tetapi ada yang sudah beberapa kali datang ke dokter tapi belum sehat juga. Itu maknanya segala usaha kita sandarkan semua kepada Allah. Ini terjadi pada Nabi Musa. Dalam riwayat Nabi Musa itu melakukan perjalanan. Kemudian Nabi Musa terkena sakit. Berdoa, ya Allah saya tertimpa sakit. Kata Allah, wahai Musa, engkau ambil daun itu dan engkau gunakan daun itu sebagai obat. Ya, akhirnya dipetik oleh Nabi Musa daun itu, Nabi Musa berobat dengan daun itu dan sembuh. Di perjalanan berikutnya Nabi Musa menderita sakit yang sama. Tapi Nabi Musa langsung mengambil daun itu dan diminum oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya menderita sakit yang sama yang pernah terjadi pada saya. Tetapi ketika saya berobat dengan obat yang sama, tetapi kenapa kali ini sakitnya tidak hilang? Apa kata Allah? Hai Musa, ketika engkau tertimpa penyakit yang pertama, engkau menyandarkan bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah aku. Tetapi ketika engkau tertimpa penyakit yang kedua, kali ini engkau lupa bahwa engkau langsung bersandar pada daun yang menyembuhkan itu. Padahal yang menyembuhkan itu hakikatnya adalah aku. Nah, jadi kita boleh Pak minta tolong kepada sesama, silahkan. Tetapi sandarkan segala urusan kita itu kepada Allah. Kalau kita minta tolong, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini dalam tafsir Ibnu Katsir kata Imam Ibnu Abbas, nuwahhidu wa nakhafu wa narju ya Rabbana la ghairaka. Hanya kepadamu kami mengesakanmu, hanya kepadamu kami takut dan hanya kepadamu lah kami berharap tuh. Jadi segala cita-cita kita, usaha kita, harapannya kita sandarkan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, minta tolong, hanya minta tolong kita kepada Allah ala ta'atika wa ala umurina kullaha. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu lah segala urusanmu itu aku serahkan. Makanya tuh ada doa dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Doa yang beberapa pernah sempat saya baca di sini ya. Allahumma ya muyassir kulli asir. Wahai zat yang maha memudahkan atas segala kesulitan. Wa ya jabira kulli kasir. Wahai zat yang menguatkan orang-orang yang patah hati. Wa ya sahiba kulli farid. Yang menemani mereka yang berada dalam kesendirian. Wa ya mughniya kulli faqir. Wahai Allah zat yang maha memberikan kekayaan kepada yang fakir.
Ya, makanya nanti ada istilah fakir, ada istilah miskin tuh Pak. Dalam bab zakat itu ada istilah fakir, ada istilah miskin tuh. Kalau fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilannya tidak mencukupi, itu fakir. Kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Kalau fakir tadi tidak punya pekerjaan tetap. Ya, karena dia tidak punya pekerjaan tetap, maka dia juga tidak punya pemasukan yang tetap dan bahkan tidak mencukupi. Kalau miskin dia masih punya usaha, masih punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi juga ya. Wa yamuqu yaqul lidhaif wa aizat, yang menguatkan mereka yang lemah. Wa ya'manna kulli makhif, zat yang memberikan rasa aman dari segala ketakutan. Yassir alaina kulla asir, permudahlah ya Allah segala urusan, segala kesulitan saya ya. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, wahai Allah yang tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar, hajatuna ilaika katsir, hajat kami, keperluan kami kepadamu banyak, wa anta alimum biha wa basir, ya, dan engkau maha tahu dan maha melihat tuh. Makanya Allah punya sifat itu al-muhsi, Pak, ya. Ini dalam al-muhsi itu yang maha menghitung tuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, engkau tidak mampu menghitung jumlahnya nih. Ini enggak pakai kata hisab nih, enggak pakai kata hasib. Ya, ada hasibul jalil, tapi Allah pakai kata al-muhsi. Al-muhsi itu maha menghitung, tapi menghitung termasuk sampai yang detail, yang kecil, Pak. Jadi Allah itu menghitung sampai segala urusan-urusan yang detail itu Allah hitung tuh. Al-muhsi itu, Pak. Kita mau bangun rumah, Pak. Kita butuh pasir tuh. Itu bisa kita takar tuh berapa truk kita membutuhkan pasir untuk membangun rumah. Tapi butiran pasir itu nggak bisa kita hitung berapa jumlah butiran itu, Pak. Kita makan nasi itu bisa kita takar, Pak, berapa sendok, 3 sendok, 5 sendok. Tetapi butiran nasi itu yang nggak bisa kita hitung tuh. Makanya Allah punya sifat al-muhsi, ya. Sampai yang detail, yang dikit saja itu Allah hitung. Nah, makanya hidup yang nikmat itu hidup yang kita menyandarkan diri kepada Allah, Pak, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Hidup ini kalau dibilang capek memang capek, Pak. Rasulullah itu manusia mulia, beliau juga merasakan capek, Pak. Makanya hidup kita di dunia ini, Pak, itu kita pasti capek. Karena kita hidup di dunia ini seperti seorang musafir. Musafir itu artinya orang yang sedang melakukan perjalanan. Namanya orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagus apapun kendaraan yang kita pakai, semewah apapun kendaraan yang kita gunakan, kita pasti merasakan capek. Maka kita hidup di muka bumi ini, kita pasti akan merasakan capek. Punya uang capek, enggak punya uang capek, Pak. Dulu kita belum menikah capek, sudah menikah kita capek. Belum punya pekerjaan capek, sudah punya pekerjaan capek. Punya anak capek, enggak punya anak capek. Kenapa? Karena kita ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita berada di alam dunia dan akan menuju alam-alam yang berikutnya yang harus kita tempuh. Ada kalanya kita melewati jalan yang menanjak dan menurun. Ada kalanya kita melewati jalan yang rusak. Tapi ada saatnya juga kita melewati jalan yang bagus. Begitulah dalam hidup, Pak. Ada kalanya kita disayang orang, disanjung orang. Tapi ada kalanya kita difitnah, dicaci maki, disakiti. Begitulah hidup kita. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Tetapi hidup yang paling nikmat itu adalah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada yang maha menciptakan kehidupan ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi minta tolong kita kepada Allah. Makanya kata Allah, "A'attakhidhu min dunillahi alihatan iyuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yanqidun." Itu dalam surah Yasin tuh. Mengapa manusia engkau menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain aku? Yang kalau aku ingin memberikan celaka kepada manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Atau kalau aku ingin memberikan bahagia kepada manusia niscaya tidak ada yang bisa menghalangi. Itu ayat itu dimulai dengan a'attakhidhu min dunillah tuh, Pak.
Itu kalau Al-Quran bertanya apa seperti wama adraka ma lailatul qadar, ya, tahukah engkau apa itu malam qadar? Atau Allah bertanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa itu yang mengingkari agama, yang mendustakan agama? Itu Allah sedang memberikan pelajaran tuh. Itu dalam kitab Ibnu Katsir redaksi seperti itu namanya istifham ingkari wa taubih wa taqri'. Ya, jadi pertanyaan itu mengandung jawaban dan mengandung celaan juga kepada orang-orang yang dia minta tolong kepada selain Allah, Pak. Kita kan biasanya ya ada beberapa orang yang kalau mau hajatan tuh Pak, dia cari pawang-pawang hujan tuh, ya. Termasuk mau ada motor GP itu di Mandalika tuh, ya, dia datangkan perempuan yang katanya dia ini bisa menghentikan hujan. Makanya dia punya remote namanya remote sakti tuh. Ya, itu tinggal dipencet aja hujan bisa turun tuh. Itu si akal-akalan dukun, Pak, ya. Allah katakan tuh, "Qul may yunajjikum min dzulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya." Hai Muhammad, ya Rasulullah, katakan, ya, siapa yang memberikan perlindungan di daratan dan di lautan tuh kecuali kalau bukan aku tuh. Jadi dia jangankan menahan hujan, Pak, menahan air kencingnya saja dia tidak bisa. Apalagi suruh menahan hujan itu. Ya, ini kan kadang mau hajatan, kita mau hajatan kita cari pawang hujan nih. Ya, kita cari pawang hujan, ditambah kata dukunnya, ya, cari celana dalam katanya. Celana dalamnya celana dalam perawan. Ya, ternyata masih hujan juga, ternyata orangnya salah mencuri nih. Yang dicuri bukan celana dalam perawan, celana dalam nenek-nenek itu, Pak, ya. Ya, janganlah kita datang pada kemusyrikan begitu. Itu Nabi, Pak, pernah didatangi oleh orang Baduy. Ketika Rasulullah didatangi oleh orang Baduy lagi khutbah, Pak, itu orang Baduy bilang, orang Baduy itu ketika Rasulullah lagi khutbah, nah itu dia bilang begini, Pak, kepada Rasulullah. Ya Rasul, hasil tanaman kami rusak, dagangan kami rusak, kami tertimpa kemarau yang begitu panjang tuh. Ya Rasulullah, tahaddamal bina wa ghariqal mal fad'allahu lana. Ya Rasul, harta kami binasa, tanaman mati, hewan mati, kekeringan, kelaparan. Berdoa untuk kami supaya Allah turunkan hujan tuh. Lalu Nabi berdoa supaya minta diturunkan hujan tuh, Pak. Akhirnya terjadi hujan selama 6 hari berturut-turut, Pak, dari Jumat ketemu Jumat tuh. Jumat itu orang Baduy datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hujan nggak berhenti-berhenti, banjir ya Rasulullah. Berdoalah. Lalu Rasulullah berdoa dengan doa nih, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami aja, jangan di tempat kami. Jadi kita berdoa, ya Allah, nih turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan di tempat kami. Itu boleh, Pak. Itu boleh. Itu boleh kita bermohon, ya Allah besok saya mau hajatan ya Allah. Mohon ya Allah, ya, jangan turunkan hujan di tempat kami, turunkan hujan di sekitar kami. Itu boleh. Itu dianjurkan itu boleh diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sudah datang ke dukun supaya tidak terjadi hujan, akhirnya suruh nyiapin ini nyiapin itu, terjadi praktek kemusyrikan, jangan. Maka guru kami mengatakan memang kenapa kalau ada hujan, hujan itu berkah. Ya, hujan itu berkah. Adapun terjadi banjir segala macam itu terjadi bukan karena salah hujannya, Pak. Karena faktor manusianya yang merusak alam, Pak. Tempatnya air dibangun gedung, maka terjadilah banjir. Itu kita nikmatin saja, Pak. Itu kan hasil ulah tangan perbuatan kita. Sampai sini aja deh dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau nggak ada baru kita lanjut. Ada. Oh iya. Iya silakan. Assalamualaikum. Iya. Iya. Iya.
Hmm. Yang saya pertanyakan tadi sampai di mana yang namanya kalau misalnya rezeki yang kita cari akhirat rezeki itu akan mengikuti. Sebelum tadi kan ada dua bab tadi. Iya. Ya, saya luruskan dulu ceritanya, Pak. Itu cerita ya ketika Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini gurunya nih, Pak, ya. Kata Imam Malik kata Imam Malik itu rezeki itu datang langsung dari Allah. Kata Imam Syafi'i enggak, harus ada ikhtiar dulu. Ya, kata Imam Malik enggak, rezeki itu langsung datang dari Allah. Ini sebetulnya nanti ada kesimpulannya, Pak. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Malik rezeki itu langsung datang dari Allah. Langsung datang dari Allah. Kata Imam Syafi'i, ya tapi kita harus ikhtiar. Kata Imam Malik, tapi tidak selalu harus ikhtiar. Tidak, tapi ada kalanya rezeki itu datang sendiri. Akhirnya dibuktikan lah Imam Syafi'i ini pergi, Pak. Imam Syafi'i ini pergi, beliau juga bekerja tuh, Pak. Setelah bekerja membantu orang yang sedang panen anggur tuh, Imam Syafi'i dikasih tuh, Pak, beberapa kantong anggur tuh. Lalu hasil daripada sebuah kantong anggur ini sama Imam Syafi'i dikasih ke Imam Malik tuh. Kalau Imam Syafi'i dapetin anggur karena tadi usaha dulu. Kalau Imam Malik dapetin anggur tadi dari Imam Syafi'i tanpa usaha. Kata Imam Malik apa? Baru saja tadi aku menginginkan anggur. Tapi ternyata tanpa aku ikhtiar anggur itu pun sudah datang kepadaku. Nah, ini ada kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya apa? Namanya rezeki itu terkadang ada kalanya rezeki itu, Pak, itu seperti bayangan, Pak. Kita kejar, dia ikut lari, Pak. Tapi ada kalanya kita diem, kadang dia datang sendiri tuh. Itu namanya rezeki. Nah, apa kesimpulannya? Berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, saya mengutip sebuah ayat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya tuh, ya. Silakan engkau cari kenikmatan-kenikmatan aku. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Engkau cari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Walatan sanasibaka minad dunia, tapi engkau jangan melupakan juga bagianmu di dunia. Artinya, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu memang lebih utama daripada dunia. Tetapi jatah hidup kita di dunia ini jangan kita lupakan. Jadi ada kalanya memang kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, tapi ada kalanya kita juga harus berikhtiar. Maka dalam berusaha itu, Pak, ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini memuat doa dan usaha. Doa dulu atau usaha dulu, Pak. Kalau saya pribadi doa dulu kepada Allah, Pak. Baru kita usaha, baru kita ikhtiar. Makanya kenapa dalam setiap permulaan kita akan berangkat, kita bekerja, kita diminta berlindung dulu kepada Allah. Kita diminta agar kita berdoa dulu kepada Allah. Karena doa itu selain mengandung permintaan, doa juga sebagai sebuah ibadah. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, barulah kita keluar mencari nafkah. Sejauh mana nih kita memadukan antara dunia dengan akhirat? Utamakan dulu akhirat, Pak. Maknanya apa? Mengutamakan akhirat. Kita boleh mencari nafkah. Kita boleh keluar kemana saja mencari rizki. Tetapi waktunya Allah menyeru untuk beribadah kepadanya. Penuhi dulu panggilan Allah. Penuhi dulu panggilan Allah. Kenapa Allah sampai ingatkan dalam surah Al-Munafiqun itu ayat 9 atau 19, ya. Ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kita, anak kita, usaha kita membuat kita lalai dari Allah, Pak. Membuat kita lalai dari Allah. Enggak boleh kita lalai. Jadi kita memang harus berikhtiar. Kita harus berusaha, tapi jangan juga kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Kita boleh terus beribadah, tapi jangan melupakan Allah. Beda dengan konsepnya Nabi Khidir, Pak, dengan wali-wali Allah tuh. Kalau wali-wali Allah, ya, ini kekasih-kekasih Allah, itu bukan mereka yang mencari dunia, Pak. Dunia yang mencari mereka, Pak. Gak usah gampang susah, Pak. Itu yang masih hidup Buya Munfasir, Pak. Beliau gak kemana-mana. Buya Munfasir itu didatangi gubernur, datangi wali kota, ya. Tiap hari itu banyak yang ngasih kepada beliau itu, Pak. Kalau kita datang itu kan nerima amplop biasanya kalau hajatan aja tuh, ya. Buya Munfasir itu tiap hari, Pak.
mendapatkan amplop. Apa beliau bekerja keras? Enggak. Itu sudah makomnya bukan makom kita. Dalam kitab hikam itu ada makom asbab, ada makom tajrid. Kalau makom asbab nih kayak kita Pak. Kita ibadah, ntar nyari nafkah, kita nyari nafkah, ntar kita sholat, itu makom kita. Tapi kalau makom tajrid itu Pak, itu dia nggak udah usaha itu. Dia hanya ibadah, khusyuk, berzikir, rezeki itu Allah yang ngasih langsung itu. Begitu. Begitu ya Pak ya. Ada lagi? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lebih tinggi derajat orang alim atau ahli ibadah gitu. Lebih utama mana antara orang alim dengan ahli yang ibadah? Kalau orang alim ini ahli ilmu, kalau ahli ibadah dia ahli ibadah, tapi belum tentu dia ahli ilmu. Maka sebetulnya orang alim ini harus dia ahli ibadah. Tapi memang ada juga Pak, ada orang alim, orang berilmu, tapi nggak ahli ibadah. Ibadahnya kurang. Ada orang ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Yang ideal itu dia sudah alim, ahli ibadah juga. Ini yang sulit Pak, ini yang berat. Lebih utama mana? Antara orang alim dengan orang ahli ibadah. Ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan lebih tinggi derajatnya orang alim meskipun dia ibadahnya kurang Pak. Karena dia meskipun sedikit beribadah tapi ibadahnya berkualitas. Nah, ini dikisahkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini. Ada ketika terjadi perdebatan antar ulama, ahli ibadah dulu atau ahli ilmu dulu yang utama. Nah, ini ada dicek Pak. Ada ahli ilmu yang dia ini suka mabuk-mabukan Pak. Dia ahli ilmu tapi dia suka mabuk-mabukan tuh. Dia mabuk-mabukan di sebuah ruangan Pak. Lalu datang seseorang ini menyamar Pak. Ya, dengan suatu perkataan, wahai hambaku katanya ya. Aku adalah Tuhanmu. Engkau ini sudah ahli ilmu. Maka mabuk-mabukanlah sesukamu. Karena aku sudah mengampuni dosamu. Ini orang alim ini marah mendengar suara seperti itu Pak. Dia keluarkan pedang. Dasar setan kau. Ini bukan Allah tapi ini setan. Karena Allah tidak mungkin menyuruh hambanya untuk mabuk-mabukan. Padahal dia sedang mabuk-mabukan tuh. Kemudian ada orang ahli ibadah Pak. Ibadahnya rajin. Ketika dia sedang ibadah. Kata orang yang pengen ngetes ini dia bilang begini. Wahai ahli ibadah. Berhentilah engkau beribadah. Karena doamu, ibadahmu sudah diterima dan engkau tidak perlu ibadah. Kata ahli ibadah ini, ya Allah emang ini yang dari dulu saya tunggu-tunggu. Saya capek ibadah. Akhirnya orang ahli ibadah itu Pak berhenti beribadah. Berhenti dia beribadah. Cuma terkena hasutan seperti itu. Jadi lebih derajat mana? Lebih tinggi orang alim. Lebih tinggi derajat orang ilmu daripada ahli ibadah. Masuk surganya lebih duluan mana? Ini masuk surganya lebih duluan orang yang ahli ibadah daripada ahli ilmu. Ini orang alim nih, ahli ibadah. Ini ahli ibadah doang, gak ahli ilmu. Masuk surganya duluan mana? Duluan ahli ibadah Pak. Salah satunya dalam kitab Durratun Nasihin ketika saya ringkas saja ceritanya. Ini ada perdebatan orang yang mati syahid, perdebatan orang yang hajinya mabrur, perdebatan orang kaya dermawan dengan orang alim. Ini lebih pantas masuk surga yang mana nih? Ya, kata orang yang pergi haji mabrur, saya tahu pahala haji mabrur dari orang alim. Ya sudah, kamu belakangan kata malaikat. Kata orang yang perang di jalan Allah, saya tahu pahala mati syahid dari orang alim. Ya sudah, kalau begitu maka engkau tidak pantas masuk surga duluan. Ketika ditanya orang alim, wahai orang alim, engkau pantas masuk surga terlebih dahulu. Karena mereka yang tiga ini tahu keutamaan pahala yang engkau kerjakan karena daripada orang alim. Kata orang alim, enggak, saya masuk surga belakangan aja. Sebab saya bisa bangun pesantren, ada masjid, ada tempat ibadah. Itu bukan karena ilmu saya, tapi karena ada orang-orang kaya yang dermawan. Maka dialah yang lebih pantas masuk surga duluan. Jadi salah tuh Pak kalau ada bilang saya mah nggak pengen jadi orang kaya masuk surganya belakangan. Itu orang kaya yang pelit. Orang kaya yang dermawan masuk surganya lebih cepat daripada orang yang lain. Nah, ini dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, idza ijtama'al alim wal abid 'ala sirat, kalau berkumpul nanti orang alim, orang berilmu dengan ahli ibadah di atas sirat, qila lil ibad,
Qila lil abid, dikatakan kepada ahli ibadah, udkhulul jannah wa tana'am biha, masuk surga duluan, silakan bersenang-senang. Qila lil alim, dikatakan kepada orang ahli ilmu, kifhuna, tunggu di sini, jangan masuk surga dulu. Ishfa liman ahbabta, berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Jadi nanti guru-guru kita tuh Pak ya itu nanti mereka akan mencari kita tuh. Kata Allah, ishfa liman ahbabta, berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Kenapa ini ahli ilmu masuk surganya belakangan? Dapat hak oleh Allah untuk memilih orang-orang yang disayanginya selama dia berkumpul di dunia. Bagaimana kalau orang alim, orang berilmu, tapi dia ini banyak maksiat, dia masuk surga lebih dulu daripada penyembah-penyembah berhala. Apa maknanya? Allah masih menghormati, memuliakan orang-orang berilmu, Pak. Jadi kalau dalam kitab dikatakan orang berilmu yang banyak dosa, dia masuk neraka duluan, itu bukan karena Allah benci sama dia. Itu masih suatu penghormatan Allah kepada orang yang berilmu. Kenapa masuk surga duluan? Kenapa masuk nerakanya duluan? Supaya dia enggak merasakan perih dua kali, Pak. Kita kalau lihat, Pak, ada tangan teman kita itu dipukulin pakai palu, Pak. Abis ini giliran kita nih, tuh dipukulin tuh tangan teman kita pakai palu dari neraka. Itu sebelum masuk neraka kita udah ngilu duluan, Pak. Perasaan kita udah kesiksa duluan karena lihat teman kita dipukul pakai palu dari api neraka. Makanya orang alim suruh nyemplung ke neraka duluan supaya dia enggak ngeri dulu, supaya dia enggak kesiksa dua kali itu. Jadi itu maknanya tuh. Karena kalau penyembah berhala kan dosanya 3, udah kafir, nyembah berhala, masuk neraka. Kalau orang alim enggak, dia emang berilmu, cuma maksiat aja, cuma punya salah satu. Ya, jadi dia itu masuk neraka duluan. Kalau dia ahli ilmu tapi enggak ahli ibadah, itu masih Allah dalam rangka menghormati orang-orang yang berilmu. Begitu, Pak, ya. Ya. Ada lagi, masih ada 5 menit kayaknya, ya. Iya, apa? Iya, Pak. Iya, silakan. Zikir, ya silakan, Pak. Zikir itu katanya kalau arti zikir itu waktu mengucap Allah itu bergetar. Nah, sedangkan kita kan banyak berzikir, kalau sampai ratusan kemudian banyak tuh biasa-biasa aja. Nah, kalau Ustaz sendiri bilang kalau bisa ibadah itu daripada banyak berkualitas. Iya. Tapi kalau lebih bagus lagi banyak Berkualitas, iya. gimana cara triknya? Supaya banyak kita berkualitas, ya. Dalam ibadah itu, Pak, balik. Maka tadi kenapa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantan dalam tafsir Munir. Di tafsir Munir ada 2, Pak, ya. Ada karyanya, astagfirullah, saya lupa ya. Satu kalau tidak keliru, tafsir Munir karyanya Syekh Wabah Az-Zuhaili kalau tidak keliru. Yang satu tafsir Munirnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani disebut juga namanya tafsir Marrah Labid. Ada 2 jilid saya punya tuh, ya. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, bagaimana supaya kita bisa khusyuk beribadah, bisa nikmat beribadah, zikir bergetar dalam hati. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak ada jalan lain kecuali kita minta tolong kepada Allah, Pak. Jadi dalam doa kita ya Allah berikan kepada saya kekhusyuan dalam beribadah, kenikmatan dalam beribadah, zikir, khusyuk dalam berzikir. Itu kita minta tuh triknya. Triknya kita minta. Ditambah kita riyadhah, Pak. Riyadhah itu latihan, Pak. Mungkin hari ini kita khusyuknya cuma bisa beberapa saat. Besok kita tambah khusyuknya beberapa saat. Jadi ada tahapan, Pak. Makanya dalam thariqah, dalam tasawuf ada namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan, Pak. Meskipun kalau dalam konsepnya Imam Al-Ghazali, Pak, sholat itu apa yang kita dapatkan saat sholat adalah ketika kita ingat kepada Allah. Jadi kalau kita dalam sholat, Pak, kita cuma khusyuknya saat bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita khusyuk pada saat itu, Pak. Itu pahalanya cuma dapat segitu, Pak. Kata Imam Al-Ghazali itu. Makanya kata Nabi, Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai, Pak. Ya, ghaflah. Jadi kalau kita berdoa hati kita kemana-mana tuh doa kita tertolak, Pak. Karena kita memalingkan kepada selain Allah. Caranya gimana? Minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua riyadhah, kita adanya latihan. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, jangan pernah tinggalkan berzikir meskipun hatimu tidak khusyuk, Pak. Karena kita lagi riyadhah, karena kita lagi latihan, Pak. Kita kalau bersandar sama ibadah capek, Pak. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah, banyak enggak khusyuknya, Pak. Puasa kita belum tentu diterima oleh Allah. Makanya selesai ibadah, selesai zikir, apa yang kita minta? Ya Allah, terimalah zikir saya.
terimalah sholat saya, terimalah ibadah saya. Kenapa kita minta diterima? Kalau kita ngandelin ibadah kita, belum tentu ibadah kita diterima, Pak. Jadi kita minta kepada Allah ya. Satu, tadi triknya bagaimana supaya kita zikir lama, ibadah lama berkualitas. Satu, minta tolong kepada Allah. Jadi jangan minta kaya mulu Pak dalam ibadah tuh. Ya Allah, minta khusyuk beribadah, minta diterima ibadah. Yang kedua, riyadhah, adanya latihan. Ya, kemudian yang ketiga, ya terus berzikir meskipun tidak khusyuk. Begitu ya Pak ya. Triknya begitu. Cukup kali ya? Apa ada lagi? Satu lagi ya, 3 menit lah Pak ya. Ya masih lewat 52 nih. Ya, satu lagi Pak. Ya. Tadi kan menaikkan zikir tadi. Kalau misalnya kita beralih kan ditolak. Iya. Kan ibadah yang tidak ditolak itu kan sholat. Kalau saya sholat, puasa itu betul-betul diterima. Iya. Nah yang pasti diterima itu kan sholat. Heeh. Nah ada lagi yang bilang sholat itu waktu kita bersolat itu kita seakan-akan masuk ke kolbu. Heeh. Lalu itu terpancar ke nurnya Nabi Muhammad. Iya. Nah, sedangkan kita kan kebanyakan bersolawat itu kan kadang-kadang seperti nyetir mobil, seperti itu banyak Iya. apa hitungannya banyak. Iya, iya. Nah, sedangkan artinya kita kerja banyak gitu ya. Heeh. Apakah yang itu tidak diterima? Iya. Secara fisik Pak, kita boleh lagi nyetir mobil. Ya, secara fisik kita boleh berdagang, tapi hati kita kan nggak ketahuan Pak berzikir menyebut nama Allah. Orang lagi nyetir mobil belum tentu hatinya lupa. Bisa jadi orang lagi nyetir mobil itu ingat kepada Allah Pak. Dan orang yang lagi sholat Pak, fisiknya ada di masjid belum tentu hatinya khusyuk Pak. Ya, ada orang yang fisiknya dia nyetir mobil, dia dagang, tapi bisa jadi Pak di setiap pukulan kerja itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ada juga orang yang lagi ibadah kepada Allah, mulutnya baca Al-Fatihah tapi hatinya ke pekerjaan tuh. Ya kan? Ya. Jadi begitu. Jadi yang terpenting itu hati Pak. Maka kata Allah wajah biqalbin munib, yang kembali kepada Allah itu hati Pak. Biarkan Pak kita lagi mohon maaf sekalipun kita lagi di WC, yang nggak boleh berzikir di WC itu kalau zikirnya dikerasin, subhanallah, subhanallah, itu nggak boleh. Tapi di hati tetap harus zikir. Bagaimana kalau kita di WC lagi ngeden, hati kita nggak zikir, berarti kita mati dalam keadaan lalai kepada Allah tuh. Begitu. Jadi yang penting wajah biqalbin munib, yang kembali kepada Allah itu hati yang selamat tuh. Jadi yang penting hati kita Pak. Makanya kita boleh sholat sunnah dalam keadaan nyetir mobil Pak, boleh. Bapak biasa sholat duha nih, ini biasa duhaan, ya lagi di mobil nih, ya lagi di mobil itu silakan sholat sunat duha nggak apa-apa sambil nyetir mobil Pak, boleh, boleh. Kalau sholat wajib sambil nyetir mobil itu wajib diulangi kalau sholatnya li hormatil waktu udah terdesak. Tapi sholat sunnah Pak, tarawih, duha itu boleh kita sambil nyetir mobil dengan gerakan-gerakan yang seperlunya. Begitu, yang penting hati kita berkiblat kepada Allah Pak ya. Begitu Pak. Kalau sholawat gimana? Sholawat itu kita tetap sholawat kita itu dibalas sama Nabi. Khusyuk tidak khusyuk ini keutamaan sholawat. Tak khusyuk tidak khusyuk, riak enggak riak, namanya sholawat mah tetap dijawab oleh Nabi Pak. Ya, makanya kalau Allah Pak, makanya kemuliaan Nabi Muhammad itu Pak, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah mah enggak sujud. Tapi Allah memerintahkan, tapi Allah sebelum memerintahkan malaikat bersalawat kepada Nabi, itu Allah udah lebih salawat duluan sebelum Allah menyerukan malaikat. Malaikat sujud kepada Nabi Adam karena disuruh dulu sama Allah. Tapi malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad bukan karena disuruh, karena melihat Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada paham Wahabi bilang ngapain kita ilah hadarat kepada Nabi, tawasul kepada Nabi, ngapain kita salawat kepada Nabi? Nabi kan udah dapat rahmat Allah. Ketika kita salawat kepada Nabi, kita ilah hadarat kepada Nabi, kita baca Fatihah kepada Nabi, bukan Nabi butuh kita, kita yang butuh sama Nabi. Begitu kita sebut nama Nabi supaya Allah cinta kepada kita, itu yang namanya tawasul. Ini aja Pak ya, cukup ya. Ya udah mau hujan nih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.